Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pengajian hadis Nabi dari kitab Asy-Syama'il Al-Jami'us Shaghir pada bagian tentang Syama'il, dan kita sudah sampai pada hadis 6811. Ini penomoran dalam kitab saya, bisa jadi nomornya berbeda. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara, apabila beliau melihat wajah beliau fil mir'ati, pada cermin, qala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'adalah. Segala puji hanya milik Allah yang telah sawwa, menyempurnakan, khalqi, rupa saya, fa'adalahu, maka menyeimbangkannya, wa karrama, dan memuliakan, surata wajhi, gambar dari wajah saya, rupa dari wajah saya, fahassanaha, lalu mencakapkannya, wa ja'alani, dan menjadikan saya minal muslimin, termasuk dari umat Islam. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni, derajatnya dhaif. Apakah boleh diamalkan? Boleh, karena bukan hukum. Jadi hadis dhaif itu tidak bisa dipakai kalau untuk hukum. Tapi kalau hanya untuk amal-amal fadilah seperti ini tidak masalah. Yang penting ketika mengamalkannya tidak kita yakini sebagai sunnah, tapi hanya sebagai amal kebaikan, karena doa apapun boleh kita ucapkan pada waktu apapun. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya nikmat Allah ada dua. Maka di sini disebutkan dua-duanya. Yang pertama nikmat dunia, khalqi, rupa saya, ini nikmat dunia. Yang kedua nikmat agama, muslimin. Jadi jangan hanya fokus pada nikmat dunia saja. Nikmat agama itu lebih besar. Nikmat Islam ini lebih besar daripada nikmat cakepnya wajah. Berikutnya 12. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila nadhara, melihat fil mir'ati, pada cermin, qala, mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi, zat yang hassana, membaguskan, khalqi, rupa atau bentuk saya, wa khuluqi, dan akhlak saya, wazana, dan menghiasi, minni, dari saya, masyana, apa yang cacat, min ghairi, dari selain saya. Jadi maksudnya mata saya bisa melihat, tapi ada orang yang matanya buta. Hidung saya mancung, ada yang hidungnya sangat pesek. Bibir saya normal, ada yang bibirnya sangat tumble seperti orang-orang negro, ya. Maka kita melihat apa yang kita lihat dalam rupa kita, kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ada orang yang lebih rendah daripada kita. Hidung kita misalnya mancungnya enggak dahsyat, biasa aja. Seperti hidung saya itu menurut saya biasa, Pak. Mancung ya ora, tapi pesek juga enggak. Tapi kalau kita lihat yang lebih pesek pasti akan nemu. Sehingga itulah makna wazana minni masyana min ghairi. Allah menghiasi untuk saya sesuatu yang cacat atau yang buruk dari selain saya. Kalau kita melihat yang lebih rendah, pasti akan ketemu yang lebih rendah lagi. Karena itu jangan melihat kepada yang lebih tinggi, maka kita akan merasa rendah. Tapi lihatlah kepada yang lebih rendah, kita akan merasa nikmat Allah sangat banyak.
Wa idza, dan apabila iktahala, beliau bercelak, ja'ala, beliau meletakkan fi pada kulli ainin, fi ainin, pada setiap mata, ithnataini, 2 kali celak, wa wahidatan, dan 1 kali celak, bainahuma, di antara kedua mata. Jadi mata kanan 2 oles, mata kiri 2 oles, kemudian 1 oles ditaruh di tengah sini celaknya itu. Tetapi ini hadisnya dhaif, sehingga tidak usah dipakai. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan hadis yang sahih, karena ada hadis sahih tentang celak 3 kali kanan 3 kali kiri ya, itu lebih bagus daripada yang ini. Wa kana, dan adalah beliau idza labisa, apabila memakai na'laihi, kedua sandal beliau, bada'a, beliau memulai bil yumna, dengan yang kanan. Ini disebut apa? Tayammun, disebut juga tayamun. Tayammun atau tayamun itu artinya mendahulukan yang kanan, dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya kita dahulukan yang kiri maka tidak berdosa, tetapi kita merugikan diri kita sendiri, karena semestinya dapat pahala jadi enggak dapat pahala. Wa idza khala'a, dan apabila beliau melepas, khala'a, beliau itu melepas al-yusra, yang kiri. Wa idza, dan wakana, dan adalah idza dakhala al-masjid, jika masuk ke masjid, adkhala, memasukkan rijlahu, kaki beliau, al-yumna, yang kanan. Wa kana, dan adalah beliau itu yuhibbu, menyukai at-tayammun, mendahulukan yang kanan. Boleh disebut tayamun tadi ya. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu, akhdan, baik mengambil, wa ata'an, atau memberi. Ini hadisnya derajatnya dhaif dari sisi sanadnya, tetapi sahih dari sisi maknanya. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah memang suka mendahulukan yang kanan di dalam segala perkara-perkara yang termasuk kebaikan. Ini saya tampilkan dengan lafal at-tayamun. At-tayamun, ya-nya panjang. Karena adalah Nabi yuhibbun, menyukai at-tayamun, mendahulukan yang kanan, mastata'a, apapun yang beliau mampu, bersucinya, bersandalnya, bersisirnya, dan segala sesuatunya. Ini hadis muttafaqun alaih, maka maknanya sahih berdasarkan hadis yang lain. Kalau kita ngasih dengan tangan kiri atau menerima dengan tangan kiri, tidak berdosa, tetapi merugikan diri sendiri. Karena kalau kita gunakan yang kanan, kita dapat pahala kalau kita niatkan untuk mengikuti sunnah. Nah, kita malah pakai yang kiri, berarti apa? Merugikan diri sendiri, meskipun tidak sampai dosa tadi. Berikutnya 13. Ini saya kasih tanda bintang, berarti hadisnya palsu. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadhara, apabila melihat ilal baiti, ke Ka'bah, qala, mengucapkan doa, Allahumma ya Allah, zid, tambahlah, baitaka, rumahmu, yaitu Ka'bah, hada, ini, ditambahi apa? Tasyrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, dan keagungan, wa takriman, dan kemuliaan sama. Jadi ini diungkap 3 kali padahal maknanya mirip, ini untuk mubalaghah. Wa barron, dan kebaikan, wa birron, dan kebaikan, wa mahabatan, dan wibawa. Hadis ini palsu sehingga tidak bagus untuk dikatakan sebagai sunnah ya, ini bukan sunnah. Kenapa dikatakan palsu? Karena ada rawi bernama Asim, dan dia ini muttahamun bil kadzib, dia tertuduh berdusta di dalam meriwayatkan hadis. Makanya Syekh Albani mengatakan ini hadis palsu. Terus kalau kita melihat Ka'bah, doanya apa? Yang sahih tidak ada. Sehingga mau doa mau tidak ya silahkan. Artinya apa? Tidak usah meyakini ini sunnah Nabi, enggak ada sunnah Nabi khusus doa melihat Ka'bah, enggak ada. Berikutnya 14, ini juga hadis palsu lagi. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadhara, apabila melihat ilal hilali, kepada hilal, qala, mengucapkan, Allahumma ya Allah, ij'alhu, jadikanlah dia ini, hilala yumnin, hilal berkah, wa rushdin, dan kebaikan,
Amantu aku beriman billahi kepada Allah alladzi dzat yang khalaqaka telah menciptakan kamu wahai hilal fa'adalaka lalu menyeimbangkan kamu. Tabarakallahu maha berkah Allah ahsanul khaliqin sebaik-baik pencipta. Hadis ini tidak sahih, tetapi ada hadis yang sahih tentang melihat hilal, tetapi lafalnya bukan seperti ini, yaitu bil yumni. Nah, ini lafalnya ya. Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ini yang sahih riwayat Tirmidzi, dan ini sudah lewat pada pertemuan-pertemuan yang lalu kalau tidak lupa. Kalau lupa ya nanti dilihat lagi pada kalimat kana idza ra'al hilal, itu awalnya hadis, itu sahih. Berikutnya 15. Kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila hajat bertiup rihun satu angin yang kencang, istaqbalaha beliau menghadap kepada angin tadi biwajhihi dengan wajah beliau, wajasa dan beliau berlutut ala rukbatayhi pada kedua lutut beliau, wa madda dan beliau itu mengangkat menjulurkan yadaihi kedua telapak tangan beliau, doa gini tinggi-tinggi. Wa qala dan beliau mengucapkan doa, Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku as'aluka minta padamu min dari khairi kebaikan hadhihi rihi angin ini, wa khairi dan kebaikan ma apa yang ursilat angin ini diutus bihi dengannya, wa a'udzu bika dan aku berlindung kepada engkau ya Allah min dari syarriha keburukan angin ini, wa syarri ma dan keburukan apa yang ursilat bihi angin ini dikirim dengannya. Sampai di sini hadisnya sahih, Pak. Adapun tambahannya ini yang dhaif. Makanya untuk tambahannya ini saya kasih tanda kurung sebagai tanda bahwa ini hadisnya dhaif. Tapi kalau doa yang pertama ini Allahumma sampai ma ursilat, ini sahih dalam hadis yang lain. Allahumma ya Allah ij'alha jadikanlah angin ini rahmatan sebagai rahmat, wala dan janganlah taj'alha engkau menjadikannya azaban sebagai siksa. Allahumma ya Allah ij'alha jadikanlah angin ini riyahan angin-angin yang berkah, wala taj'alha dan janganlah engkau menjadikannya rihan angin yang siksa. Hadis ini kata Suyuti hasan, tapi kata Albani dhaif. Tetapi saya katakan tadi bahwa doa yang pertama ini sahih karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Saya tampilkan yang riwayat Imam Muslim. Adalah Nabi SAW idza asafatir rih, kalau angin bertiup kencang maka mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini lebih lengkap ya. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Kalau ini tadi riwayat Tabarani dari Ibnu Abbas. Ini yang dhaif. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa angin itu diutus oleh Allah, ursilat, diutus. Jadi angin itu tidak akan bertiup dengan sendirinya, Pak, tapi diutus oleh Allah. Kamu bertiup ke sana untuk apa? Menyiksa suatu kaum. Kamu bertiup ke sana untuk apa? Untuk mengkawinkan pohon-pohon. Nah, maka Allah yang mengutusnya. Kemudian diambil pelajaran juga bahwa kalau angin itu merupakan berkah, kebaikan, maka diungkapkan dengan bentuk jamak, riyah. Tapi kalau dia itu merupakan siksa atau musibah, maka diungkapkan dalam bentuk mufrad. Mufradnya rihun, jamaknya riyahun. Pembedaan antara mufrad dan jamak untuk yang baik dan yang buruk ini adalah bahasa Al-Quran. Mari kita lihat dalam Al-Quran. Setiap ada kata-kata riyah, pasti yang dimaksud adalah angin yang berkah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran
Allah lah yang mengirim angin-angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah, yaitu berupa hujan. Nah, ini angin yang berkah, mendatangkan hujan. Tapi ketika Allah bicara tentang angin yang mengandung siksa, Allah mengatakan rihun fiha sirrun, ya kan? Rihun fiha adzabun rihan sorsoron. Nah, maka di sini bentuknya mufrad. Tapi saya jujur ya, ini kalau kita pakai riwayat Hafs seperti itu. Mufrad untuk yang siksa, jamak untuk yang manfaat. Tapi kalau kita bicara riwayat yang lain, qiraah Quran kan ada 10 qiraah, maka teori ini nanti akan berubah. Tapi kalau kita pakai riwayat Hafs, teori ini berlaku ya. Untuk yang baik kita pakai riyah, untuk yang buruk kita pakai rih. Ini bahasa Al-Quran. Berikutnya 16. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila waqa'a mengumpuli ba'da sebagian ahlihi, istri beliau, fakasala lalu beliau itu malas ayyakuma untuk bangun, daraba beliau pukulkan yadahu telapak tangannya alal haid pada tembok, fatayammalu mama lalu beliau tayammum. Hadis ini diperselisihkan derajatnya, kata Syekh Albani sahih. Hadis ini menunjukkan kalau kita dalam kondisi junub lalu malas untuk bangun, jadi mungkin karena dingin, mungkin karena ngantuk, maka meskipun ada air boleh kita tayammum. Apakah itu menghilangkan najis kita? Najis hadas kita? Tidak. Karena orang junub itu hilangnya hadas dengan apa? Mandi. Jadi wudu tidak menghilangkan, apalagi tayamum tambah tidak menghilangkan. Lah terus fungsinya tayamum ini apa fungsinya? Fungsinya meringankan hadas. Jadi ada melenyapkan hadas, ada meringankan hadas. Kalau melenyapkan ya harus pakai mandi. Kalau meringankan bisa dengan wudu, bisa dengan tayamum. Dan kalau kita melihat fikih, ilmu fikih ya, tidak ada satupun ulama yang berpendapat sesuai hadis ini. Jadi tampaknya para ahli fikih rata-rata mereka mendhaifkan hadis ini sehingga nggak dipakai. Ulama fikih mengatakan in ajaza anhu, kalau tidak bisa pakai air untuk wudu, tayammum, barulah tayamum. Jadi tayamum kapan dilakukan? Kalau tidak bisa pakai air. Kalau hadis ini kan bukan karena tidak bisa, tapi karena apa? Kasala, males. Jadi meskipun bisa pakai air, tapi males bangun, tayamum saja. Itu hadis ini. Ya. Tidak ada satupun ulama fikih yang pakai hadis ini. Makanya kata Imam Munawi, lam aqif ala man qala bihi minal mujtahidin. Saya belum mengetahui siapapun ahli ijtihad yang berfatwa sesuai hadis ini. Nah terus kalau tidak ada satupun ulama yang memakai hadis ini, bolehkah kita pakai? Boleh. Kalau kita meyakini hadisnya apa? Sahih. Jadi Syekh Albani kan mensahihkan. Jadi kalau hadisnya sahih, silahkan dipakai, nggak apa-apa. Meskipun tidak ada para ulama yang memakainya, nggak ada masalah. Karena memang kita disuruh mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau kita meyakini hadis ini dhaif, sebagaimana mayoritas para ahli fikih, ya berarti hadis ini tidak berlaku. Ya. Tayamum tidak dilakukan ketika malas, tapi tayamum itu dilakukan ketika lemah atau tidak mampu menggunakan air. Adapun sebab kenapa para ulama banyak yang mendhaifkan hadis ini, itu karena dalam sanadnya ada rawi bernama Baqiyah. Kaidahnya mengatakan ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah fakun minha ala taqiyah. Ini kaidah ya. Hadis-hadisnya Pak Baqiyah itu tidak jernih, maka hendaklah engkau taqiyah atau berhati-hati terhadap hadisnya Pak Baqiyah. Bagus Pak ya? Ahaditsu Baqiyah laysat naqiyah fakun minha ala taqiyah. Ba nun ta. Yang pertama Baqiyah, ini nama perawinya.
yang kedua naqiyah, ini jernih, yang ketiga taqiyah, ini artinya berhati-hati. Ya, itu sebabnya kenapa mereka mendhaifkan hadis ini. Ada rawi bernama Baqiyah. Berikutnya 17. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila wajada mendapati ar-rajula seorang laki-laki raqidan tidur ala wajhihi pada wajahnya, maksudnya apa? Tidur telungkup tengkurap, wajahnya menghadap ke tanah. Laisa tidak ada ala ajuzihi pada pantatnya syai'un sesuatu. Raqadahu maka beliau menendangnya birijlihi dengan kakinya. Wa qala dan beliau bersabda, hiya dia tidur tengkurap kemudian pantat tidak ditutupi dengan apapun, itu adalah abghadu paling dibencinya ar-riqdati cara tidur ilallahi oleh Allah azza wa jalla. Tapi hadis ini dhaif kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena itu ringkasnya tidur tengkurap ini hukumnya apa diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidur tengkurap adalah makruh karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ditendang orang yang melakukannya itu. Pendapat yang kedua mengatakan tidur tengkurap mubah karena hadis-hadis yang melarang tidak ada satupun yang sahih. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menampilkan bab larangan tidur tengkurap karena beliau menganggap hadisnya sahih. Sehingga kalau kita ikut Imam Nawawi ya jangan tidur tengkurap. Guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir mengatakan semua hadis larangan tidur tengkurap tidak ada yang sahih. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka kembali ke hukum asal, yaitu apa? Mubah. Karena kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu dalam bab muamalah itu adalah mubah. Jadi hukum asalnya tidur bagaimana? Mubah. Tengkurap bagaimana? Mubah. Miring kanan, miring kiri, melumah, kepala di atas, kepala di bawah, semuanya mubah. Kapan dilarang? Kalau ada hadis yang melarang. Tapi silahkan dicek kepada para dokter ya, apakah tidur tengkurap itu secara kesehatan baik ataukah tidak. Kalau para dokter mengatakan tidak baik, itu paru-parunya akan termadarati, ya berarti nggak usah tidur tengkurap Pak. Tapi kita melarangnya bukan karena berdasarkan hadis, karena hadisnya dhaif. Kita melarangnya karena berdasarkan tinjauan kedokteran tadi, madarat. Kan Nabi kan mengatakan la dharar wala dirar, jangan berbuat madarat. Nah, kalau itu madarat maka tidak usah dilakukan. Jadi dalilnya bukan hadis ini tapi hadis tentang kemadaratan. Itu seandainya madarat. Saya nggak tahu Pak, apakah dari sisi kedokteran tidur tengkurap itu madarat ataukah tidak. Yang jelas saya sendiri sering melakukan tidur tengkurap karena saya mengikuti pendapat guru saya yang mengatakan hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ya. Kondisi yang membutuhkan untuk tidur tengkurap silahkan tidur tengkurap, kalau tidak dibutuhkan ya lebih baiknya kita tidur normal saja. Paling bagus tidur itu adalah miring kanan. Kenapa? Satu, itu sunnah Nabi. Dua, itu dari sisi tahajud itu bisa membantu kita untuk mudah bangun. Jadi tidur miring kanan ini menyebabkan apa? Mudah bangun sholat tahajud. Berikutnya 18. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila wadda'a rajulun berpamitan seseorang akhadha biyadihi maka beliau itu memegang tangannya. Jadi misalnya ada sahabatnya yang pengen pergi pamit kepada Nabi okay? Maka beliau pegang telapak tangannya. Fala yada'uha maka beliau tidak meninggalkan telapak tangan tadi hatta sehingga yakuna adalah ar-rajulu orang laki-laki tersebut huwallazi dialah yang yada'u meninggalkan yadahu tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu dan beliau berdoa atau mengatakan astaudiullah aku titipkan kepada Allah apa? 3
Yang pertama dinaka, agamamu. Yang kedua wa amanataka, dan amanahmu. Yang ketiga wa khawati ma'amalika, dan penutup-penutup atau akhir-akhir dari amalmu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, tawaduknya Nabi. Tawaduknya bagaimana? Beliau kalau memegang tangan seseorang atau dipegang tangannya oleh seseorang, maka beliau tidak melepas sampai dia sendiri yang melepas. Karena kalau beliau melepas, nah bisa jadi orangnya merasa, wah Nabi tidak suka memegang tangan saya, atau Nabi tidak suka dengan saya. Tapi beliau biarkan sendiri, dia yang melepas. Demikian juga dalam hadis yang lain, kalau ada orang membisikkan sesuatu pada telinga Nabi, maka beliau pasang telinganya gini, dan tidak beliau lepas telinganya sampai dia sendiri yang menjauh. Itu karena tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan disunahkannya istidak kepada orang yang akan safar, yaitu mengucapkan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalika. Untuk si musafir, maka dia mengucapkan astaudi'uka Allahalladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Saya titipkan kamu wahai keluargaku kepada Allah yang tidak akan sia-sia titipan kepada Allah Ta'ala. Jadi si musafir juga mengucapkan istidak, si pelepas itu juga mengucapkan istidak. Istidaknya beda ya. Kalau yang si musafir ini astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Dan ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang, Pak. Kalau pelepas musafir, itu sudah sering kita dengar mengucapkan doa ini. Tapi si musafirnya yang mengucapkan doa kepada orang yang ditinggal, ini yang jarang dilakukan orang. Kenapa? Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin hanya disebutkan yang istidaknya pelepas ini. Sementara istidaknya si musafir tidak disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sementara kitab yang paling sering dipelajari orang di atas muka bumi ini, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Karena pernah diadakan satu penelitian, kitab apa yang paling sering dicetak di atas muka bumi. Ternyata yang pertama adalah Mushaf Al-Quran, yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang paling diberkahi oleh Allah setelah apa? Al-Quran, sehingga dicetak di semua negara. Berikutnya 19. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wada'a meletakkan al-mayyita si mayyit fi lahdihi pada liang lahatnya, qala beliau mengucapkan, ini Pak, doanya dihafalkan, ada 4. Yang pertama bismillah, yang kedua wabillah, yang ketiga wa fi sabilillah, yang keempat wa ala millati rasulillah. Biasanya orang-orang hanya mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah. Cuma 2 biasanya. Nah, kalau mau lengkap itu 4. Seandainya cuma 2 bagaimana? Sah, karena hadis yang lain menyebutkan 2. Tapi kalau mau lengkap ini, bismillah dengan nama Allah, wabillah dan dengan Allah, maksudnya dengan pertolongan Allah, wa fi sabilillah dan di jalan Allah, yaitu meridhokan Allah, wa ala millati rasulillah dan di atas ajaran Rasulullah saya meletakkan si mayit ini. Maka ini termasuk sunnah yang sudah mati ya, karena rata-rata orang hanya membaca 2 wirid, sementara sunnahnya ada 4 sempurnanya itu. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah bagi siapa? Perhatikan. Yusannu liman yudkhilul mayyital qabra. Ini disunahkan untuk orang yang memasukkan mayit ke kuburan, bukan kepada semua orang, Pak. Biasanya semuanya yang hadir mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Enggak benar itu. Yang membaca doa itu yang menerapkan. Yang masuk itu berapa orang gitu. Jadi yang kita yang melihat tok, ya enggak berdoa. Itu sama dengan gini, Pak. Saya makan, saya baca doa bismillah. Panjenengan lihat saya makan, panjenengan baca bismillah. Ngopo ngomong bismillah, wong rame lu mangan.
Kemudian setelah makan kenyang, saya mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Panjenengan lihat tok juga membaca doa, enggak benar. Jadi mengamalkan sunnah jangan terlalu semangat, Pak. Malah salah-salah. Ini sunnahnya untuk siapa? Para ulama mengatakan sunnah untuk orang yang memasukkan mayit ke kuburan, bukan orang yang melihat mayit dimasukkan ke kuburan. Ini banyak yang salah. Maka apa yang salah mari kita perbaiki. Inilah fungsi dari kita mempelajari hadis-hadis Nabi berdasarkan pemahaman para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Tapi saya husnudzon, Pak. Barangkali orang-orang yang mengamalkan ini tujuannya mengingatkan orang yang memasukkan ke kuburan tadi. Bisa jadi yang memasukkan ke kuburan tadi karena dia pikirannya apa lagi fokus atau lagi sedih atau bagaimana, lupa baca doa. Nah, diingatkan, mungkin maksudnya begitu ya. Kalau mengingatkan nggak ada masalah. Berikutnya 20. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi, orang yang paling rahmat di antara manusia, paling kasih sayang bisibyani terhadap anak-anak kecil, wal iyali dan keluarga-keluarga. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kecil dan keluarga kita, istri dan siapapun yang menjadi tanggung jawab nafkah kita, hendaklah kita kasih sayang kepada mereka. Kasih sayangnya bagaimana? Ya, dikasih hak-haknya. Mereka perlu makan, mereka perlu minum, mereka perlu pakaian. Jangan dibiarkan anaknya bajunya compang-camping sementara kita bisa membelikan baju kepada mereka. Kasihan mereka. Yang paling rahmat. Dan rahmat itu jangan hanya dipahami hanya masalah dunia saja. Masalah pakaian, masalah makan, tidak. Tapi juga masalah agama. Nah, sehingga salah satu bentuk rahmat kita kepada anak-anak kita setiap hari didoakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tolong dibaca setiap hari, Pak. Sebagai praktek dari hadis ini, arhaman nas, kasih sayang kepada sibyan, anak-anak, wal iyal dan tanggungan kita, keluarga kita, istri, budak dan sebagainya. Menurut saya doa itu tidak usah kita buat sendiri, cukup yang ada dalam Quran, cukup yang ada dalam hadis. Tapi seandainya panjenengan mau buat doa sendiri, silahkan bebas. Tapi lebih bagus doa yang dibuat Quran dan hadis daripada doa yang kita buat sendiri. Mendoakan anak, doanya apa? Enggak usah bingung, sudah ada Rabbana hablana, ya sudah, itu aja dilazimi. Setiap hari kalau kita melazimi doa ini Rabbana hablana, insya Allah anak-anak kita diatur sama Allah jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, insya Allah. Tapi tentu saja tetap harus ada apa? Ikhtiar, ya. Jangan dibiarkan anak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Anak kita beli mercon, jangan dibiarkan, dilarang, nggak boleh mercon. Satu, madorot. Dua, apa namanya, mubadzir. Ya. Nah, jadi diajari anak kita bahwa ini tidak boleh, ini tidak pantas. Selain itu juga kita doakan. Kemudian kata-kata iyal ini juga ada riwayat yang lain, wal ibad. Jadi bedanya titiknya. Kalau iyal itu pakai titik 2, kalau ibad ini pakai titik 1. Kemudian kalau iyal itu pakai lam, jadi naiknya ke tinggi. Kalau ibad itu pakai dal, naiknya pendek. Kata para ulama, dua riwayat ini sama-sama sahih. Rasul adalah orang yang paling rahmat kepada anak-anak kecil dan juga kepada ibad. Apa artinya ibad? Ibad di sini lebih cocoknya diartikan budak-budak. Karena budak itu orang-orang yang lemah. Okay? Nah, sehingga beliau sangat rahmat kepada anak kecil, kepada keluarga beliau, dan kepada budak-budak. Jazakallahu. Berikutnya 21. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru aimanihi, paling banyaknya sumpah-sumpah beliau itu adalah la tidak wa musarrifil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Jadi Nabi bersumpah itu selalu dengan nama Allah. Tetapi beliau mengubah-ubah
atau mengganti-ganti bentuk sumpahnya. Kadang-kadang wallahi, kadang-kadang wa musarrifil qulubi, kadang-kadang wa muqallibil qulubi, kadang-kadang walladzi nafsi biyadihi, dan sebagainya. Dari sisi fikih, sumpah itu tidak bagus untuk diperbanyak, maka hendaklah kita bersumpah itu jarang-jarang. Kalau orang mudah bersumpah untuk perkara-perkara yang remeh, akhirnya ketika ada perkara besar dia bersumpah, orang-orang tidak percaya, Pak. Kenapa? Karena orang-orang mengira ini udah biasanya sumpah. Jadi ini perkara yang besar pun mereka tidak akan peduli bahwa itu betul-betul perkara yang besar yang dia sumpahkan, karena dia sudah sering menyampaikan sumpah tadi. Maka jangan mudah-mudah bersumpah. Sumpah itu kita lakukan ketika sangat diperlukan. Ada perkara yang sangat penting, orang harus percaya masalah ini. Kalau tidak percaya nanti malah bahaya. Nah, kita saat itu baru sumpah. Tapi kalau tidak diperlukan nggak usah sumpah. Kita ngomong biasa aja. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu lebih luas daripada nama Allah. Musarrifil qulub ini bukan nama, Pak, tapi ini sifat. Kalau nama itu kita tidak boleh menyebut Allah dengan suatu nama kecuali nama yang disebutkan oleh Allah atau Rasulullah. Istilahnya apa? Istilahnya tauqifi. Mau menyebut nama Allah harus ada dalilnya, Quran atau hadis. Tapi kalau sifat Allah, nah maka ini bebas, kita mensifati Allah apapun yang memang merupakan sifat Allah. Allah itu membolak-balikkan hati, nah, maka kita sifati musarrifil qulub, boleh. Allah itu yang mengirim angin, nah, maka kita sifati wahai zat yang mengirimkan angin, gak apa-apa. Maka kaidahnya apa? Babu as-sifati awsa minal asma. Bab tentang sifat Allah lebih luas daripada tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk nama, jangan sebut nama Allah kecuali yang ada dalilnya. Misalnya kita nak kasih nama anak kita Abdu As-Sami. Boleh enggak? Boleh kalau ada dalil bahwa As-Sami nama Allah. Tidak ada dalil, jangan dikasih nama Abdus Sami. Berarti kita menetapkan kepada Allah nama yang bukan nama Allah, nama yang enggak ada dalilnya. Ada orang namanya Abdul Qadim. Nah, Qadim ini diperselisihkan apakah ini termasuk nama Allah atau bukan. Ya sudah, kalau diperselisihkan tinggalkan saja, ganti yang disepakati. Kamu kan suka huruf Qaf, nah, jangan Qadim lah, gantilah Abdul Qayyum. Qayyum kan disepakati itu, ya. Tapi kalau Qadim nggak disepakati, tinggalkan. Jelas ya? Tapi kalau sifat Allah silahkan antum mensifati Allah apapun, yang penting sifatnya sesuai Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Berikutnya 22. Karena adalah aktsaru du'aihi, paling banyaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit, teguhkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Faqila, maka dikatakan lahu kepada Nabi, fi dzalika, dalam hal itu, maksudnya kenapa engkau banyak doa seperti ini? Qala, beliau menjawab, innahu, sesungguhnya, laisa, tidaklah, adamiyun, seorang manusia, illa, kecuali, wa qalbuhu, hatinya itu, baina, di antara, isba'aini, dua jari, min asabi'illahi, dari jari-jari Allah. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, yang Allah mau, aqama, Allah tegakkan hatinya. Wa man syaa, dan barang siapa yang Allah mau, azagha, Allah gelincirkan hatinya. Di gambarannya seperti ini, Pak. Dua jari, kemudian kita taruh satu barang di antara dua jari. Nah, mudah sekali bergeraknya. Kita gerakkan dikit aja dah bergerak-gerak. Nah, hati manusia seperti itu, mudahnya digerakkan, seperti kalau kita taruh satu barang di antara dua jari kita, karena hati kita di antara dua jarinya Allah.
Kalau jari kita seperti ini, kalau jari Allah bagaimana? Nggak ada yang tahu. Sehingga tadi saya menggambarkan bukan berarti bahwa Allah itu membolak-balik hati manusia dengan cara seperti ini, bukan ya. Ini gambaran saja, karena yang kita tahu adalah jari kita. Tapi kalau jari Allah kita tidak pernah tahu sama sekali, dan Allah tidak seperti manusia. Sehingga kalau manusia jari itu adalah anggota tubuhnya, Allah jari itu bukan anggota tubuhnya. Ya nggak boleh Pak kita mengatakan Allah punya jari yaitu sebagai anggota tubuh, nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan Allah punya jari, titik. Jarinya bagaimana? Allah a'lam. Jarinya itu apa? Enggak ada yang tahu ya. Semuanya tidak ada yang tahu karena tidak pernah ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa hati supaya teguh itu perlu diteguhkan oleh Allah. Makanya Rasulullah minta tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Kalau panjenengan pengen contoh yang sangat jelas, gamblang, terlihat oleh mata, yaitu adalah contoh yang di masa sekarang, itu silahkan lihat di YouTube, namanya Syekh Abdullah Al-Qusaimi. Syekh Abdullah Al-Qusaimi seorang ulama besar, kitabnya, karyanya banyak. Gara-gara satu karya beliau dibaca orang-orang Nasrani, banyak di antara mereka masuk Islam. Tapi akhirnya Syekh Abdullah Qusaimi di akhir hayatnya menjadi mulhid. Mulhid itu apa? Orang yang tidak punya agama. Na'udzubillah. Awalnya seorang syekh, karyanya banyak, memasukkan Islam banyak orang gara-gara tulisan beliau. Akhirnya kafir, mati kafir, nggak punya agama, nggak punya keyakinan. Kok bisa begitu? Nah, ini Pak, muqallibal qulub, pembolak-balik hati itu Allah. Maka di sini faman syaa azagha, kalau Allah menghendaki maka mudah saja bagi Allah untuk menggelincirkan hatinya tadi. Kamu seorang syekh, jangan bangga gara-gara kamu syekh. Karyamu banyak, jangan bangga gara-gara karyamu banyak. Banggamu itu bisa menyebabkan Allah tidak senang, akhirnya digelincirkan. Nah, maka para ulama kemudian meneliti karya-karyanya Abdullah Qusaimi. Ternyata setiap dia nulis karya, di bagian muqaddimah itu ada kata-kata yang menunjukkan dia bangga terhadap karyanya, Pak. Wah, karyaku ini paling top dan sebagainya. Nah, jadi ternyata sudah ada tanda-tanda bahwa dia itu kurang ikhlas dalam nulis kitab. Nulis kitab hanya untuk apa? Menampakkan kecerdasannya dan kepiawaiannya dalam menulis. Nah, itu berarti tidak ikhlas. Hati-hati, nggak ikhlas bisa menyebabkan Allah murka, akhirnya hidayah dicabut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 23. Karena adalah aktsaru du'aihi, paling banyaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah, mari kita baca bersama, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri. Tidak ada sekutu bagi Allah. Hanya baginya segala kerajaan, hanya baginya segala pujian. Hanya di tangannya segala kebaikan, dan dia itu atas segala sesuatu maha kuasa. Inilah doa yang paling sering dibaca Nabi pada hari Arafah. Dan hari Arafah itu adalah hari mustajabnya doa. Ternyata pada hari mustajabnya doa, doa Nabi adalah seperti ini, Pak. Padahal kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, ini tidak ada permintaan. Ini hanya pujian kepada Allah. La ilaha illallah, pujian. La syarikalah, pujian. Lahul mulku, pujian. Lahul hamdu, pujian. Biyadihil khairu, pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, pujian. Enggak ada permintaan, enggak ada. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang sibuk berzikir kepada Allah sehingga tidak sempat minta kepada Allah, Allah akan kasih dia sesuatu yang lebih afdal daripada yang diminta oleh orang-orang yang minta. Jadi seumur hidup, seandainya kita mintanya kepada Allah dengan cara muji tok, boleh, Pak. Kita sakit, berdoa, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah saya. Bagus.
Tapi seandainya kita berdoanya dengan cara memuji Allah juga boleh. Jadi seumur hidup kita nggak pernah minta. Ketika kita sakit tidak pernah Allahumma shfini, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting doa. Nah, doa itu bisa dengan cara apa? Memuji. Maka di sini meskipun isinya pujian atau zikir, tapi masih disebut sebagai doa. Kok bisa disebut doa? Karena orang yang berzikir kepada Allah dikasih lebih bagus daripada orang yang meminta atau yang berdoa. Makanya orang zikir disebut doa. Itu rahasianya kenapa zikir disebut doa. Jadi orang berzikir seolah-olah apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari Arafah ini banyak orang salah paham. Dikira hari Arafah itu adalah hari di mana ada wukuf di Arafah. Enggak benar. Hari Arafah itu definisinya adalah Tasi' Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Mau ada wukuf, mau tidak ada wukuf sama saja. Jadi seandainya ketika corona tidak ada haji, tidak ada yang wukuf. Tapi tanggal 9 kita tetap disunahkan puasa Arafah. Kalau kita mengatakan bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana ada wukuf, berarti kalau tidak ada wukuf tidak ada hari Arafah. Itu salah. Definisinya para ulama bukan seperti itu. Berikutnya 24. Karena adalah aktsaru paling banyaknya ma yasumu apa yang dilakukan puasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-itsnaini hari Senin wal khamisi, al-itsnaini wal khamisa, Senin dan Kamis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, kenapa banyak puasa Senin Kamis? Faqala, maka beliau bersabda, al-a'malu, amal itu tu'radu, disampaikan, dihadapkan kepada Allah. Kulla, setiap itsnaini, Senin wa khamisin dan Kamis. Fayughfaru, lalu diampuni, likulli, untuk setiap muslim, orang muslim, illa, kecuali al-mutahajirin, dua orang yang saling cudaan. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, akhiruhuma, undurkan dua orang yang cudaan ini, alias tidak dikasih ampunan karena cudaan sesama muslim hukumnya adalah apa? Haram. Diundurkan sampai kapan? Akhiru, undurkan sampai kapan? Sampai berhenti dari cudaannya. Dari mana taunya? Dari riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain ada tambahan hatta yafi'a. Undurkan dua orang ini sampai keduanya kembali. Kembali apa? Tidak cudaan lagi. Mungkin kata-kata yafi'a yang artinya kembali. Inilah dalil Imam Ahmad yang mengatakan kalau ada dua orang muslim cudaan, maka tidak akan berhenti dari cudaan tadi kecuali kalau kembali normal seperti biasa dulu sebelum cudaan. Misalnya, saya punya teman akrab, makan di warung bersama, pergi ke sana kemari bersama, tiba-tiba cudaan. Nah, cudaan itu menurut Imam Ahmad tidak disebut berhenti kecuali kalau kembali normal seperti dulu, makan bareng lagi, ke warung bareng lagi. Tapi menurut mayoritas para ulama nggak begitu. Orang cudaan disebut berhenti cudaannya itu kalau sudah mau menjawab salam. Saya ada gesekan dengan teman, dulu akrab, setelah gesekan kemudian tidak akrab lagi. Tapi kalau salam masih mau jawab, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu masih senyum, tapi nggak bisa akrab seperti dulu, nggak apa-apa. Yang penting sudah mau salam. Kalau Imam Ahmad nggak bisa, ya harus normal kayak dulu. Kalau belum normal, nah itu berarti kamu masih cudaan, meskipun berapa persen, ya. Jadi cudaan itu bisa 100%, bisa berapa persen. Nah itu mungkin ya dalilnya Imam Ahmad ini, hatta yafi'a, sampai kembali. Namanya kembali berarti seperti sama apa? Semula. Berikutnya 25, terakhir ya. Karena adalah aktsaru, paling banyaknya, saumihi, puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sabta, hari Sabtu, wal ahada, dan hari Ahad. Kenapa? Wa yaqulu, beliau bersabda, huma, dua hari ini adalah yauma idin, dua hari raya, lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Fa uhibbu, maka saya senang, an ukhalifahum, untuk menyelisih orang-orang musyrik. Hadis ini disahihkan oleh As-Suyuti
sehingga sebagian ulama berpendapat disunnahkan puasa Sabtu dan Ahad. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, itu jarang yang menyebutkan adanya puasa sunnah Sabtu Ahad. Kenapa, Pak? Karena hadis ini masih diperselisihkan derajatnya. Ada juga yang mendhaifkan hadis ini. Coba ya, kita cari dalam Bulughul Maram. Apa kata Bulughul Maram tentang hadis ini? Kenapa rujukannya Bulughul Maram? Ya, karena kitab Bulughul Maram ini yang tersebar di tengah-tengah kita. Dan seingat saya hadis ini ada di Bulughul Maram. Ini ada hadis nomor 693. Hadis ini dikeluarkan oleh Nasai, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini lafalnya. Kata Syekh Zuhairi dhaif. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada majhulani, dua perawi yang majhul. Nah, maka derajat hadisnya apa? Diperselisihkan. Maka saya tulis di sini darajatul hadis, derajat hadis mukhtalafun fih, diperselisihkan. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya hadis ini disahihkan Ibnu Khuzaimah. Wa qala Zuhairi, dan berkata Syekh Zuhairi. Syekh Zuhairi ini muridnya Syekh Albani. Dhaif, hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Nah, sehingga kalau meyakini hadis ini sahih, silahkan puasa sunnah Sabtu Ahad. Kalau meyakini hadis ini dhaif, maka tidak usah puasa sunnah Sabtu Ahad. Enggak ada puasa sunnah Sabtu Ahad. Saya mengikuti pendapat yang mendhaifkan, sehingga tidak menghasung orang untuk puasa sunnah Sabtu dan Ahad. Silahkan kalau mau puasa sunnah Senin Kamis. Salah satu alasannya saya kenapa pilih pendapat ini, pertama karena tadi ada perawi yang majhul, yang kedua karena mayoritas kitab fikih kalau kita buka, baik mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, mayoritasnya tidak ada yang menyebutkan puasa sunnah Sabtu Ahad. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Nah, itu Yang apa? Laisat nadiyatu Hadis bagian laisat nadiyah fakun minha ala tasiyah. Fakun jadilah minha ala tasiyah. Silakan. Jawab. Jawab. Banyak sekali lembaga yang mengatakan kalau kita bukan kata-kata adalah kajian. Bahkan kita tahu bahwa alat itu bukan dari syariat Islam, sehingga dia menjalankan atau mengadakan acara itu tidak disandarkan kepada dan tapi hanya sebagai tradisi itu. Ya, halal bihalal, kalau isinya hanya kajian saja tidak ada masalah. Kalau ada acara-acara tertentu, kemudian acara tertentu tersebut kita yakini sebagai sunnah Nabi SAW, disunnahkan di bulan Syawal untuk melakukan begini-begini, itu salah. Kalau cuma kajian saja, tidak ada masalah. Nah, supaya hati kita itu tenang, tidak ada masalah, tidak ada keraguan-keraguan bagaimana hukumnya, itu namanya nggak usah disebut halal bihalal, kajian gitu aja. Kajian syawal gitu aja. Adanya istilah halal bihalal malah menyebabkan dalam hati sebagian orang jadi ragu-ragu, jadi oleh para pemimpin. Karena sebagian masyayikh kita berpendapat itu tidak ada ajarannya dari Nabi. Memang Nabi nggak pernah mengajarkan halal bihalal, nggak ada. Halal bihalal itu istilahnya orang Indonesia. Coba panjenengan cari di Arab Saudi, ada nggak halal bihalal yang paham? Ada yang paham. Halal bihalal, halal dengan halal, maksudnya itu. Mungkin yang dimaksud orang Indonesia itu adalah
Dulu kita bermusuhan, maka ketika sudah selesai puasa Ramadan, ya, mari kita sempurnakan kebaikan kita dengan cara semuanya memaafkan. Kalau kamu punya salah, ya saya maafkan. Saya punya salah, kamu dimaafkan. Halal bin halal, sama-sama menghalal. Mungkin itu maksud itu. Ya sebab musababnya kenapa muncul istilah itu bagaimana saya tidak tahu sejarahnya, tapi saya kira seperti itu. Saya kalau dimasinya kajian silahkan bilang kajian Syawal. Nah, saya hasungkan tadi berusaha pakai nama halal bihalal supaya tidak menimbulkan perselisihan, juga supaya tidak menimbulkan keraguan dalam. Tapi secara hukum fikih nggak apa-apa pengajian di bulan Syawal. Oke. Coba dibaca. Karena tidak baca dulu dan ini Ajuzi syai. Yang belum dibahas pada kalimat tidak ditutupi pantatnya dengan sesuatu. Jadi dia tidur murah, kemudian pantatnya dibiarkan, tidak ditutupi dengan bantal atau tidak ditutupi dengan sarung, sehingga dia terbuka auratnya. Karena itu menandakan Ini berkenapa? hajinya menciptakan yang itu. Ini bukan masalah farjinya sebenarnya, tapi posisi tidurnya. Jadi bukan karena ini adalah masjid maka jangan menempelkan farji masjid. Karena sama aja. Kita tidur tengkurap yang nempel farji, kita tidur telentang yang nempel kokong, sama aja. Tapi alhamdulillah tubuh kita semuanya suci, tidak kayak najis. Yang terakhir, jadi kita memasukkan itu kan seringkali kan yang dibahas itu yang masukkan keluarga. Nah, saya ada tadi keluarga itu walaupun haji, ya, kita kelihatannya kalau memang tidak paham tentang Tuhan itu terus dia tadi ya misalkan sebagai talqinnya apa. Ya kita lihat saja, kalau memang dia itu membaca ya sudah. Kalau dia tidak membaca baru kita ingatkan. Jadi kita lihat saja, orang yang membaca enggak, dan tidak. Kalau belum baca baru kita ingatkan. Seperti misalnya kalau kita melihat anak kita masuk rumah, dia belum salam, kemudian kita ingatkan mengatakan Assalamualaikum, ini ingatkan dia salam dulu. Kalau Jangan sering keluarga itu kelihatan kalau kita menyangka suka dengan begitu, tapi memang kelihatan kurang paham. ya, kalau memang tidak membaca, kita tidak membaca. Tapi kalau dia sudah membaca, sementara kita yang melihat itu membaca, apa gunanya membaca itu tidak sesuai sunnah. Allah Alam Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.